Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channelnya IGTKI Kabupaten Garut. Hari ini merupakan kegiatan sesi ketiga dari workshop secara maraton, yaitu implementasi pembelajaran mendalam dan coding. Insya Allah kita akan melihat keseruan dari pagi sampai akhir, dan di sesi ketiga ini tempat kegiatan dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Garut. Dan ini adalah kesibukan panitia teman-teman di bagian registrasi. Ada kata-kata untuk hari ini, Ibu? Luar biasa, semangat. Oke, alhamdulillah. Ini adalah orang-orang di balik layar kegiatan selama 3 hari. Gimana kesannya di hari ketiga? Ada harapan? Lebih lancar lagi ya daripada 2 hari sebelumnya. Terima kasih. Dipoto dulu, Bu. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sip. Ini adalah kesibukan di meja registrasi kedua. Alhamdulillah, kesibukan teman-teman panitia menyambut kedatangan peserta yang sangat luar biasa, di mana setiap sesi ini jumlah peserta kurang lebih 400 peserta ya. 2 sesi sebelumnya dilaksanakan di gedung auditorium IPSMI Kabupaten Garut. Sekarang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Garut. Ini adalah kesibukan teman-teman panitia mempersiapkan kegiatan hari ini, semoga lancar. Nah, itu ada Ijajo Lumut. Ini kesibukan kegiatan ini sebagai ajang lepas kangen para sahabat. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh? Siap, kita dipoto. Oke, selanjutnya ini adalah ice breaking pertama. Kehebohan para peserta di pagi yang sangat cerah. Kita bisa melihat keseruan para panitia yang sudah antusias mengikuti kegiatan ini. Kita lihat keseruan mereka. Di awal pagi yang sangat luar biasa ini. Semangat!
berbeda karakternya anak-anak. Terus dan bukan juga ada 8 profil lulusannya. Oh, alhamdulillah. Ya, ya terima kasih Ibu ya. Katanya PMI Pelajaran sejarah itu diantaranya ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kenegaraan. Yang ketiga ada kenalan kritis. Yang keempat ada kreativitas. Yang kelima ada kolaborasi. Yang keenam ada kemandirian. Yang ketujuh ada kesehatan dan 8 ada komunikasi. itu Bu Nur Afri. Terima kasih Ibu sudah spill ya nilai-nilai 8 profil lulusan. Bayungbo. Ibu Nur Hayati ke depan. Terima kasih. Pagi-pagi. Apa yang mau dibahas? Terima kasih ya. Jadi saya ini semangat banget dari Ini kan mau untuk implementasi, kita harus siap, harus semangat dulu. Ya, ceritanya penasaran ini. Penasaran bukan? Penasaran. Makanya Penasaran aja. Workshop kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu narasumber kita, selamat datang di Kabupaten Garut. Yang kami hormati juga, kami banggakan untuk teman-teman kita semua, guru sama anak-anak Kabupaten Garut. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara workshop implementasi pembelajaran mendalam dan coding dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi karimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pikiran kami, lenturkanlah lidah kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan pendidikan bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqulu Karena kegiatan kita sudah dibuka di awal sesi 1, yaitu di hari Minggu tanggal 24, dan alhamdulillah kita sekarang ada sesi terakhir, yaitu sesi 3 bersama narasumber kita. Semoga tentunya kegiatan ini menjadi kesempatan buat kita semua ya untuk belajar, diskusi, dan menemukan inspirasi baru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah masing-masing. Untuk itu, untuk kegiatan workshop akan dipandu oleh teman kita yaitu Ibu Yani Handayani MPD. Kepada Saya kepala sekolah. Nunggunya di dekat dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan matang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Anastasia Arensari DPD, hafalkan ya. Siapa takut nanti ditanya loh. Beliau adalah Kepala PDTK Pangudi Luhur Yogyakarta, lahir di Malang, 15 April 1981. Alhamdulillah masih muda ya. Ya. Kemudian semangatnya sedang tinggi-tingginya ini. Bisa alhamdulillah ya. Keliling Indonesia terus ya. Malahan keluar negeri juga. Beliau ada pendidikannya di SMA Pangudi Luhur Pangit Muntilan, pendidikan bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, S2 pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Yogyakarta, lulus dengan IPK 4. Ini masternya banget ini ya, summa cum laude. Pengalaman beliau guru bahasa Inggris di TK, kemudian guru bahasa Inggris juga di Alpha English Course, kemudian juga guru bahasa Inggris di SMA, kemudian guru TK di Pangudi Luhur Jogja sampai sekarang. Beliau juga kepala PDTK Pangudi Luhur Jogja sampai sekarang. Beliau juga pembina guru Yayasan Pangudi Luhur Pusat sampai sekarang. Beliau juga ketua tim pengembang PAUD Yayasan Pangudi Luhur Pusat 2019 sampai sekarang, dan beliau adalah salah satu narasumber berbagi praktik proyek Kemendikbud Ristek waktu Merdeka ya, alhamdulillah. Kemudian beliau juga narasumber nasional pembelajaran mendalam Kemendikdasmen. Prestasi beliau ini banyak sekali ya, mulai dari peserta termenful dalam penelitian narasumber nasional, pelatihan narasumber nasional pembelajaran mendalam, peraih beasiswa mikroprudensial Monash University Australia Inclusive Education tahun 2024, dan beliau sempat menimba ilmu di Australia ya, alhamdulillah. Kemudian 10 Inspired Women Promaket Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, juara 1 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kota, juara 2 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta, juara 1 lomba penulisan karya nyata atau best praktis, juara 2 kepala sekolah selanjutnya Bu. Nah ini yang terbaru. Nah ini ya, Ibu bisa lihat, bisa baca.
sekali loh semangatnya. Sejak hari pertama saya itu terkaget-kaget, ada yang cerita, Miss, saya itu berangkat dari rumah itu jam 3 pagi. Iya, karena jauh dari Garut Selatan katanya ya. Benar, kalau hari ini kira-kira yang paling jauh, paling pagi persiapannya menuju tempat ini mana? Dari mana ini? Ini ada grup kerudung hijau, di sini grup kerudung peach, yang sini merah. Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Yang paling dekat deh sekarang. Kira-kira Bapak Ibu berapa lama menuju tempat ini? Setengah jaman ya. Oke. Setengah jam. Maaf. Oke, baik. Sebelumnya Bapak Ibu saya minta maaf ya, suara saya ada perkenalan sekilas dari saya. Jadi sampai hari ini saya masih kepala sekolah dari playgroup dan TK Pamudi Luhur Yogyakarta. Dan ini adalah tahun ke-15 saya menjadi kepala sekolah. Jadi sejak saya pimpin Bapak Ibu, sejak saya masih gadis sampai sekarang anak saya sudah kelas 1 SMA. Iya, yang kecil kelas 1 SMP. Saya sudah tua Bu, ini hanya castingnya aja yang sok muda gitu ya. Oke, kemudian saya juga masih mengajar Bapak Ibu. Jadi meskipun kepala sekolah, kalau di yayasan kami itu juga harus mengajar. Jadi saya mengajar untuk anak usia 2-3 tahun atau toddler. Itu hari Senin, Rabu, belakang. Ayo maju Pak. Paling senior yang merasa paling tua anak. Ayo Pak, ambil yang paling tua siapa ya? Ibu, yang ibu berapa tulis? 56, ada tidak? Yang lebih dari 56? Ibu berapa? 56 mau 57 lihat. 58 ada nggak? 58 60 kalau jualan 60 kemarin ada yang 62 5. Oke Bu, Ibu 57. Oke, mari siapa lagi yang 57 lagi boleh. 60 tanya Pak. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tilang kuat. Naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar sambil tertawa. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tilang kuat. Naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar sambil tertawa. Sekali lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk satu bapak ganteng kita, tepuk tangan. Dan ibu-ibu kita senior yang semangatnya, tepuk tangan. Oke, ada sana ibu dulu semangatnya. Apa jadi kita dulu apa? Antara PBT kita tuju ke PBB. PBT itu apa? PowerPoint. Apa Bu? Pola pikir tetap menuju ke pola pikir berkembang. Bertumbuh. Kok berkembang ke pinggir ya kalau berkembang ya? Sampai Bertumbuh. Oke, tepuk tangan sudah sedikit. Oke, yang lainnya lagi. Nggak usah berkata-kata dulu apa.
Itu ada harus ada BBM. Tadi mungkin masih karena sedikit bisa lebih banyak ya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Oh ya, panitia hari ini teman-teman dapat COVID. Yo, apa mungkin sudah pernah nih scroll TikTok keluar, waktu lihat-lihat di Instagram keluar, ada oleh-oleh yang harus kita bawa ke rumah ya, supaya besok pagi bisa kita mulai terapkan untuk anak-anak kita ya. Yuk, mari Bu. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh berdiri. Panitia sudah menyiapkan plano di sisi kiri dan sisi kanan ya. Ibu Hani atau Ibu Novi sendiri atau diminta? Ibu jawabnya kok sambil agak mikir gitu. Gimana Bu? Hah? Sendiri? Iya. Pengen apa Ibu? Pengen ilmu, ya ampun, ibu-ibu luar biasa sekali. Tepuk tangan loh untuk Kabupaten Garut. Ini selama saya memberikan pelatihan, Garut ini masih paling banyak. Tepuk tangan. Totalnya ada berapa? 1.255 Bapak Ibu. Luar biasa. Rekor saya sebelum itu paling hanya 250-an. Iya, karena memang saya itu sebenarnya petugasnya itu memberi training pelatih. Jadi saya mentraining pelatih-pelatihnya nasional, begitu. Tapi saya juga boleh langsung turun ke guru. Iya, tetapi semangat Bapak Ibu dan saya dapat cerita dari para panitia, Miss ini aja itu sebenarnya awal tuh dibatasi, ternyata pendaftarnya masih mau aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali dan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan prinsip pembelajaran mendalam yang pertama, yaitu berkesadaran. Iya, sebagai guru, baik guru PAUD, guru TK, SD, SMP, SMA, ketika ada sesuatu hal yang baru, kita harus sadar bahwa kita harus belajar. Luar biasa sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, growth mindset sebagai fondasi pembelajaran mendalam untuk PAUD. Jadi di awal ini saya tidak akan langsung, Miss mana RPP-nya tuh kayak gimana? Saya tidak akan berikan tolong. Baik Bapak Ibu, kebetulan di awal pandemi tahun 2021 saya sudah belajar tentang growth mindset. Jadi yang namanya master nasionalnya namanya Profesor Johan Yoga. Beliau adalah staf ahli Pak Menteri, Pak Mukti, yang sekarang juga kemana-mana seluruh Indonesia Pak. Dari Ketua IGTKI Kecamatan. Kemudian ditawarkan begitu. Terus ketika ada penawaran, apa yang muncul dalam pikiran Dek Naza? Pengetahuan tentang kurikulum yang sekarang untuk anak-anak, pembelajaran yang diterapkan untuk anak-anak seperti apa sekarang. Terus rasanya pengen apa? Pengen tahu, Pengen ikut. Sudah langsung muncul seperti itu. sudah langsung muncul seperti itu. Jadi ingin tahu nih bagaimana. Jadi ingin ikut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Naza. Oke, sekarang ibu yang saya cari tadi yang katanya tadi katanya sudah tua, tadi mana ya? Yang udah 60. Ibu, nah ibu sekarang kayak satu kecamatan nih. Bu, ketika ibu pertama kali nih ada info tentang kegiatan ini, karena kita kemarin tuh pastikan ibu rasanya pengen ikut atau ada saya udah mau pensiun gitu. Ya, saya mau tetap aja gitu ya Bu ya. Untuk pembelajaran yang di sekolah gitu ya Bu ya, untuk tahu apa itu yang mendalam itu Bu. Ibu mendalam apa mendalam? Kan ada yang mendalam, ada yang mendalam di ya, mendalam itu Bu. Jadi yang mendalam mendalam. Ya apa artinya gitu ya Bu ya? Dalam terus body
pensiun. Mau pensiun atau nggak mau pensiun? mau ada mau gitu, terus mau lagi gitu ya Bu ya. Mau apa? Senang semangat anak gitu Bu. Masih semangat. Masih semangat. Ya. Oke. Terima kasih dari siapa? Bu Ati, oke. Dari dua jawaban teman kita tadi ini ternyata itu menunjukkan apa Bapak Ibu sebenarnya? Iya, itu sudah menuju growth mindset. Tetapi ada juga Bapak Ibu, mungkin loh ya, saya tidak akan memberi asumsi. Ketika tahu informasi ini, kemudian kepala sekolah ini meminta ngapain jauh-jauh ke Garut kota untuk belajar ini, harus liburin anak mungkin ya ini ya. Kemudian mungkin harus mengorbankan keluarga, mungkin yang anaknya kecil harus tinggal suami, tinggal anak. Itu muncul nggak? Pernah ada nggak yang muncul seperti itu? Enggak. Mungkin ada ya ketika kita mungkin bertumbuh atau growth mindset, atau yang mengalahkan kita yang fix mindset atau pola pikir tetap. Kebetulan dua orang yang saya wawancara ini suaranya apa yang dengar? Yang bertumbuh, yang maka terus bersemangat, berkesadaran mau mengikuti kegiatan ini. Bisa jadi yang kemarin minggu, yang satu minggu itu semakin pilihannya banyak kan. Hari Minggu harus belajar, harus berangkatnya pagi jam 3, itu pasti mungkin ada rasa males. Betul nggak Bapak Ibu? Rasa ini waktunya hari keluarga, family day, tapi kenapa kok aku harus belajar? Tetapi syukurlah teman-teman yang kemarin yang batch 1 itu growth mindset-nya itu lebih dominan. Maka mereka kemarin juga semangatnya Bapak Ibu luar biasa. Senam semuanya ya senam, diskusi semuanya diskusi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu punya pilihan dan semuanya itu tergantung dari mindset kita. Dan mindset itu tidak tiba-tiba Bapak Ibu. Mindset itu dibentuk oleh kemudian yes, karakter dan kebiasaan. Kalau kebiasaannya dia itu fix mager, pengennya yang enak-enak, ya dia akan jadi orang yang fix mindset. Betul tidak? Dan Bapak Ibu, ternyata dari hasil penelitian, hasil sesuatu hal itu 80% ditentukan oleh mindset kita tuh perannya 80%. 20%-nya itu action. Jadi kalau mindset kita itu fix, berarti hasilnya apa? Ya fix. Hasilnya gitu-gitu aja. Bapak Ibu tahu posisinya hasil PISA-nya Indonesia. PISA itu penilaian internasional begitu seluruh dunia. Kita itu rankingnya ranking top down. Top down itu berapa? Yang top sih tapi paling bawah. Baik untuk growth mindset-nya ataupun untuk literasi dan demokrasinya. Karena apa? Mungkin mayoritas dari kita itu masih fix mindset. Cara mengajar kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang masih sama. Padahal muridnya berubah tidak? Berubah. Zamannya berubah tidak? Berubah. RPP-nya masih copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Ada yang gitu? Ketawa sih. Jangan ya. Jadi silakan buat RPP itu disesuaikan dengan karakteristik Sekolah masing-masing. iya siswa kita. Visi misi itu kan selalu ada penilaian Bapak Ibu ya. Tiap periode tertentu kan masih harus dilihat kembali. Karakteristik anak didik kita sama tidak setiap tahun? Beda. Karakteristik orang tua sama tidak? Beda kan? Nah kalau kita RPP-nya masih copy paste, TNKSP-nya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, cocok tidak berarti? Tidak cocok kan Bu? Nah kalau masih seperti itu berarti masih yang fix.
dipisahkan. Jadi nanti KSP itu yang dinamis, berubah setiap tahun, disesuaikan. RPP itu juga sama, silakan belajar bersama. Salah itu tidak apa-apa. Selama ini kita itu takut apa Bapak Ibu? Ketika tadi saya tanya, ada ibu di sana, jawabnya agak grogi. Karena apa? Takut salah. Kalau kita biasanya kalau salah diapakan? Dibully. Diapakan? Diketawain. Betul kan? Betul. Kalau ditawain biasanya enak kan? Karena kita udah melawak ya. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang harus kita perbaiki bersama. Ketika anak-anak kita, murid-murid kita berikan kebebasan untuk bertanya, kebebasan untuk berpendapat, ya jangan. Kalau salah ya jangan jangan ditertawakan, tetapi diberikan apa? Arahan. Dorongan. Betul. Kita itu dulu kalau salah diapakan? Apa namanya Bu? Dihukum biasa. Apa bahasa sini suka ya kalau dibabut ya. Bapak ya Bu. Ibu ya kan? Ada juga berbagai macam mungkin pengalaman masing-masing dari kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Betul. Ketika pertama kali kita belajar membaca, menulis waktu TK dan SD, apakah teman-teman punya pengalaman tidak menyenangkan? Banyak, saya mau dengar banyak. Salah apa curhat. Punya masalah lo kelam. Maka udah banyak anak udah main sama dibulinya gimana ini? Gitu. Dan ada kata-kata seperti itu ya. Dulu makan nggak ada aturan mukul atau kasar ke murid, nggak pernah ada yang kasar orang tua, dan tidak ada antara orang tua itu sistemnya paket. Dulu guru tegas itu bagus buat anak, tapi sekarang guru tegas sangat beresiko kepada guru lagi imbasnya. Oke, tapi ternyata dari apa yang dilakukan dulu itu membuat kita sekarang menjadi apa? Jiwa yang kuat, tegas, mampu menghadapi tekanan-tekanan. Tapi ada juga satu sisi yang menjadi apa? Malas belajar juga ya, karena sering dikatakan baik begitu ya. Oke, jadi ada dua hal ya, ada baiknya, ada tidak baiknya. Maka kita sebagai seorang Bapak Ibu yang baik itu kita tegas boleh, tetapi jangan ada bullying. Ya, itu ya. Jadi jangan mempermalukan murid-murid kita ketika mereka melakukan kesalahan, supaya tidak seperti kita. Iya, kalau sekarang saya tanya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan enggak? Semuanya pada nunduk ke bawah. Takut ditunjuk, betul tidak? Karena apa? Kita itu belum memiliki budaya bertanya, kita belum memiliki budaya berpendapat. Karena kalau waktu dulu mau berpendapat, ya kan mau ngomong aja sedikit juga tidak boleh. Biasanya kalau orang tua berisik. Jadi kadang yang mematikan critical thinkingnya anak, mungkin kita, itu tanpa kita sadari itu adalah orang-orang terdekat. Apalagi di TK, anak-anak itu kan merasa ingin tahunya luar biasa. Kalau kita sebagai guru malah tanya aja, kalau orang Jawa bilang takon baik. Itu jangan ya deh ya, jangan. Jadi kalau ada anak yang bertanya, tetapi memang belum saatnya bertanya, kita beri pengertian, sabar ya, tanyanya nanti dulu ya, disimpan dulu. Nah nanti ketika sudah saatnya kita diskusi atau bercakap-cakap, ditanya lagi, tadi mau tanya apa? Ya, jadi supaya apa? Rasa ingin tahunya tetap terfasilitasi, jangan dimatikan itu. Karena ini juga berdasarkan pengalaman saya, Bapak Ibu. Ketika saya
memperoleh kesempatan untuk ke Australia, kami itu berdiskusi dengan para guru dan kepala sekolah. Ketika kami tanya kemampuan apa yang harus dimiliki oleh anak ketika mau naik dari TK ke SD, apa Bapak Ibu? Kemandirian, ya, lagi kekuatan mental, ada lagi yang lebih penting menurut mereka. Apa? Ya, sedikit lagi, ayo. Apa lagi. Lagi. Penanganan kritis hampir. Apa? Oke, komunikasi tadi. Berlaku kemampuan untuk siapa tadi yang jawab? Kemampuan untuk bertanya. Ya, jadi mereka itu malah memberikan banyak kesempatan untuk anak-anak bertanya. Itu kan agak kebalikan ya mungkin ya dengan kebiasaan kita dulu ya. Kalau anak tanya malah kadang ditanya terus gitu ya. Kayaknya yang didengerin itu gurunya terus. Anaknya kalau ngomong enggak boleh karena senternya itu siapa? Guru. Nah sekarang ini harus kita geser ya Bapak Ibu. Kita beri ruang anak-anak untuk bertanya, untuk berpendapat, tetapi juga kita ajarkan caranya yang sopan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Dengan mengimplementasikan disiplin positif, dan itu sudah kami lakukan di sekolah kami Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak mau bertanya harus apa? Ya, harus angkat tangan, kemudian dia boleh bertanya. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Itu menjadi kesepakatan di kelas. Jadi bukan berarti anak-anak tidak boleh berbicara, tetapi kalau mau berbicara harus mendengarkan. Dan jika anak-anak punya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, jangan terus jawab, ada aja, ayah baik gitu ya. Pertanyaan apa sih? Apain hanya seperti itu? Gitu ya, Bapak Ibu, jangan ya seperti itu. Kalau kita belum tahu, belum bisa menjawab, ya jujur aja nggak apa-apa sama anak-anak. Maaf, belum tahu. Nanti kita cari tahu bersama ya. Contohnya, pernah tuh Bapak Ibu saya tanya, Miss, kenapa kok kita bisa kentut gitu? Itu tabu nggak? Kadang kan kalau zaman dulu kita, pertanyaannya itu nggak boleh ditanyakan itu pertanyaan tabu. Ada tuh kan ada ilmiahnya. Kan sebenarnya anak-anak malah berpikir, kenapa ya kok ada kentut? Kenapa kok kentut baru? Gitu ya. Nah, kalau memang kita belum tahu, jangan ngarang, ya. Yuk, mari kita cari tahu bersama. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita lahir bukan untuk perubahan. Kalau bukan kita yang berubah, kita juga tidak akan berubah. Seorang guru yang memiliki pemikiran bertumbuh itu akan memberikan dampak pada murid-murid kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau gurunya growth, maka muridnya akan growth. Tetapi kalau gurunya fix, kemungkinan besar muridnya juga akan jadi fix. Jadi peran kita sangat kecil. Itu kayaknya seru banget. Bapak mendengarkan. Oke, baik, selanjutnya. Oke ya, Bapak Ibu, tipe mindset ada dua ya, Bapak Ibu. Apa tadi yang pertama? Keyakinan bahwa seorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa dirubah lagi. Ya, jadi ketika kita berpikir, aku memang ya kayak ini, nggak bisa ngomong di depan, nggak ngomong dengan grogi, aku tuh nggak bisa nari kok, ya memang dari bawaan dari orang, itu memang badannya tuh kan kayak ada kering gitu ya. Itu pemikiran orang yang fix mindset. Tetapi ketika kita memiliki pemikiran yang growth, itu apa Bapak Ibu mari kita baca? Karena orang lahir
Ibu. Tadi saya cerita, saya belajar Breakmax itu tahun 2021. Dan di tahun itu juga saya memutuskan untuk mengambil S2. Di mana pada waktu itu saya itu Bapak Ibu sedang banyak sekali yang harus saya kerjakan. Menjadi sekolah modelnya Puskur, kemudian sekolah penggerak, dan juga saya juga supervisor pembinaan di yayasan, kemudian di kota saya juga pengurus K3 TK. Banyak sekali hal yang harus saya lakukan. Tetapi ketika saya ada kemampuan untuk belajar dan berusaha, ternyata apa Bapak Ibu? Iya, hasilnya itu tidak saya bayangkan. Akhirnya saya bisa lulus tepat waktu 2 tahun Bapak Ibu. Dengan kesibukan saya yang luar biasa itu, plus bonusnya dapat IP 4. Ini tidak pernah menjadi cita-cita saya Bapak Ibu. Jadi saya hanya apa? Mau melakukan yang terbaik. Meskipun kalau saya sekarang refleksikan ketika saya ambil S2 tiap hari Bapak Ibu, itu luar biasa sekali. Saya itu Bapak Ibu kalau sekolah 6:30 itu pasti sudah sampai sekolah. Ya, 6:30 saya tiket di depan, saya menyambut anak, menyambut orang tua. Dan Bapak Ibu tahu sekolah saya itu bukan sekolah yang punya wajah yang terlihat utama dari jalan raya Bapak Ibu. Sekolah saya itu bahasa Jawa itu nyempit. Iya. Siapa yang pernah ke Jogja? Sudah pernah ke Jogja? Pernah ke Malioboro? Nah, kalau pernah ke Malioboro, pernah ke alun-alun Utara, itu pasti lewat sekolah saya. Sekolah saya itu pintu gang masuknya itu Bapak Ibu, pintu 2 ini. Pintu yang putih itu loh. Nah, hanya sebesar itu. Tetapi kami bersyukur di Tuhan, murid kami tahun ajaran ini ada 220. Lokal kelas TK itu kami hanya punya 4 kelas Bapak Ibu. Jadi kami buat 2 shift pagi jam 7 sampai jam 10 itu TKB. Terus nanti jam 10 sampai jam 1 itu untuk TKA. Kami juga ada kelompok bermain. Kelompok bermain kelasnya 1 Bapak Ibu. Dipakainya ya gantian, PG1 dan PG2. Kemudian karena permintaan masyarakat kami buat kelompok bermain yang kecil yang toddler. Nah, saya mengajar yang 2-3 tahunan itu seminggu 3 kali. Plus sudah berjalan 2 tahun ini kami menambah layanan untuk daycare. Itu Bapak Ibu. Jadi kenapa kok orang tua mau kira-kira sampai mau berangkat pagi, sampai siang sampai siang banget? Kira-kira apa Bapak Ibu yang dicari? Kualitas, ya. Dan ketika kami bertanya kepada orang tua, akan ada loh Bapak Ibu yang kontrak dari rumahnya cukup jauh, kemudian kontrak dekat sekolah itu karena berpindah sekolah ke tempat kami. Dan murid kami itu bukan murid yang dekat Bapak Ibu, jaraknya yang 25 kilo, ada yang 20 kilo, 10 kilo, 15 kilo Bapak Ibu. Jadi kami itu kan di kota Jogja, murid kami itu dari Sleman, dari Bantul, dari Kulon Progo, jadi berbagai macam kabupaten yang ada di JI. Satu karena mereka mencari kualitas yang seperti apa pembentukan anak kita. Kami itu Bapak Ibu masuk setiap hari jam 7, hujan badai apapun yang terjadi, kalau jam 7 kamu harus baris, mesti kami bel. Maka gurunya harus memberikan contoh. Kalau kita ingin anak-anak kita disiplin, tapi gurunya kalau masuk malah balapan sama muridnya, ya ini pasti belum. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembentukan karakter terutama kedisiplinan itu yang mereka cari. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan diri. Lulusan kami itu sudah diakui oleh SD Audi Luhur dan juga 1A. Jadi kami satu komplek Bapak Ibu, ada TK, SD dan SMA. SD KM itu ada muridnya 700, yang SMA ada 600. Jadi kami satu komplek meskipun pintunya itu masuk begitu, tapi memang di dalam yang cukup luas lah Bapak Ibu.
Besok kalau ke Jogja main, saya jemput saya kecil. Itu ya, Bapak Ibu, tadi terkait dengan kepercayaan diri anak. Ini gimana cara membuat anak percaya diri? Kami ada kegiatan ekstra itu dilakukan 1 bulan. Kami kerjasama dengan pihak luar. Kami mencari pihak luar yang memang profesional. Kemudian kami juga bekerjasama dengan beberapa tempat umum. Supaya apa? Mal-mal itu kerjasama Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya anak-anak mendapatkan kesempatan untuk pentas. Pentasnya tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah. Di sekolah kami ada panggung terbuka Bapak Ibu. Dan paling tidak setiap semester sekali semua anak itu pasti pernah pentas. Dan tidak dipilih-pilih. Semua anak berhak untuk pentas. Karena dengan pentas itu sebenarnya salah satu cara kita untuk apa? Melatih kepercayaan diri anak-anak. Jadi kami itu bersama dengan Pakuwon ini mau berbesar sedikit catat. Kemudian kami bersama dengan Malioboro Mall, dengan Galeria Mall, dengan mall yang lain-lainnya juga. Iya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin melatih kedisiplinan, kemandirian, kepercayaan diri anak-anak, ya kita harus latih sejak dini. Kita lihat kegiatan sekolah, kita lihat pembelajaran kita di sekolah, di kelas sudah mengarah belum ke kemampuan abad 21. Nanti kita akan sampai pada di situ. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi, Miss Arul waktu 15 tahun yang lalu PR itu sudah besar sekali ya. Ya cukup lumayan menurut saya, sudah 130-an jumlah muridnya waktu itu. Tetapi dengan semangat saya dan juga saya tidak bekerja sendiri, saya memang menguatkan tim saya Bapak Ibu. Saya tidak mau menjadi superwoman, tapi saya ingin mempunyai super tim. Maka yang saya bangun adalah tim saya. Nah, dengan perbaikan manajemen, kemudian perbaikan dari berbagai hal, itu kami merangkak murid kami pernah di hampir 287. Kemudian pandemi itu kami sempat turun di angka 170-an. Kemudian naik 200, sekarang 220. Dan minggu ini depan tanggal 1 September kami sudah mulai buka pembelajaran untuk tahun ajaran baru. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus punya inovasi. Jangan pernah merasa sudah paling hebat dan ternyata cukup kok ya wis gitu. Dan sudah saya mau gini, ya sudah hasilnya gini-gini aja. Nanti kita akan lihat Novi minta tolong next slide. Ini ada karakter fixed mindset dan growth mindset. Ini ya Bapak Ibu. Ketika ada tantangan, kita itu pasti punya pilihan. Mau menghindar atau mau menerima. Semua ada di tangan kita. Betul kan Bapak Ibu? Saya sering sekali Bapak Ibu menerima tantangan seperti ini. Ketika pertama kali saya mengisi pembelajaran mendalam untuk guru-guru SMP, buat saya juga sebuah tantangan. Itu sebenarnya saya gampang sekali. Kalau saya mau menghindar, maaf, saya khusus mengisi untuk guru-guru PAUD. Apakah saya melakukan seperti itu? Tidak. Karena memang kami yang dilatih oleh kementerian itu kami boleh mendampingi dari level PAUD sampai SMA. Maka ketika saya mendapatkan tantangan seperti itu, saya terima. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Belajar dan berusaha. Saya mempelajari SMP, SKM-nya seperti apa, ini SMP seperti apa itu saya pelajari. Iya, jadi ketika ada tantangan, kita pasti punya pilihan mau menghindar atau mau menerima. Kadang menerima itu kita harus melakukan sesuatu nggak enak, betul nggak Bapak Ibu? Kemudian ketika ada rintangan, kita juga punya pilihan mau menyerah atau mau bertahan. Yang memilih siapa? Kita. Hanya kadang kita itu berdekatan dengan orang-orang yang jenisnya macam-macam, betul? Ada yang bahasa kerennya sekarang itu toxic teacher. Toxic teacher itu yang kayak
gimana Miss? Gimana Bu, toxic disaster? Mungkin ada guru yang apa? Toxic itu apa sih Bu? Iya. Ketika melihat ada guru yang inovatif, ketika ada guru yang rajin, malah diapain? Diomongin, jadi sok cerita asal aja itu nanti ada penambahan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, dia membunyikan suara-suara yang tidak baik, mempengaruhi kita menjadi guru yang tidak baik. Itu yang namanya toxic teacher. Pernah nggak ada suara-suara misteri seperti itu? Dimanapun Bapak Ibu. Tapi kembali kita, ya, kita mau mendengar atau tidak? Betul ya? Oke, lanjut. Ketika terkait belum. Masih di usaha dia Bapak Ibu. Terkait dengan usaha. Usaha itu merupakan suatu peluang atau suatu hal yang mubazir. Contohnya cari murid Bapak Ibu. Sudah pakai promosinya itu di poster, tapi kok enggak maju-maju. Itu kan kita juga punya pilihan tuh. Mau coba yang lain yang paling mubazir, atau kita mencoba sesuatu hal yang baru lagi karena itu merupakan sebuah peluang. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita pemikirannya growth. Oke, itu ya Bapak Ibu. Seperti kami Bapak Ibu, kami itu kan cari muridnya itu kan tidak hanya sekitaran sekolah, tetapi di seluruh Jogja, ya, di DIY. Maka strategi kami itu luar biasa. Salah satunya adalah membuat keributan. Kok bisa? Keributan di mana? Keributan di sosial media. Kenapa Miss kok dipilih sosial media? Karena Bapak Ibu, orang tua kita itu generasi apa? Milenial dan Z, betul kan? Mereka itu senang dengan apa? Sosial media. Mereka itu mencari sesuatu sekarang itu carinya di Instagram, kalau nggak di TikTok, terus nanti konfirmasi lewat YouTube, betul tidak? Betul. Maka silahkan cari murid, cari keributan lah di sosial media. Jangan malah terus anti sama sosial media. Kami mendapatkan banyak murid juga, salah satunya lewat Instagram, lewat YouTube. Meskipun mereka biasanya ya Bapak Ibu ketika teladan dari wawancara begitu, mana Bapak dapat informasi sekolah dari mana? Dari teman-teman Miss. Tapi terus kami cek di Instagram, betul tidak yang diceritakan oleh teman saya. Ini adalah karakternya orang milenial dan Gen Z. Mereka tidak mudah percaya. Mereka akan mencari di sosial media. Itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan hidupkan Instagram Bapak Ibu. Sudah punya Instagram belum sekolahnya? Bapak Ibu sudah punya Instagram belum? Kalau yang belum silakan buat Instagram. Sekarang ini pemerintah apa-apa tuh lewat Instagram. Saya pun kemarin masuk ke UNY, nomor 1 harus follow Instagramnya Universitas Negeri Yogyakarta, karena semua informasi akan disampaikan lewat Instagram. Itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan mencari peluang-peluang. Kira-kira nih di daerah saya itu apa yang baru hits, apa yang baru disukai oleh orang-orang mama-mama muda. Jadi kan itu sebagai promosi sekolah kita. Indomaret dan Alfamart sebenarnya sama atau tidak? Sebenarnya apa? Sembako ya. Terus kalau di sini yang lebih dari sana, kalau Jogja yang lebih penting Indomaret. Nah kan saya dari baca di berita juga itu Indomaret yang lebih bersinar. Karena apa yang membedakan Bapak Ibu? Apa? Penataan, pelayanan, betul pelayanannya ya. Indomaret lebih bagus kan
Selamat datang di Maret, gitu kan? Yang sama belajar kembali, gitu kan? Ketika pulang selalu gitu, kita masuk waktu hasilnya selalu jalan seperti itu. Kemudian apa lagi? Penataan barang-barangnya itu lebih lunak, mana? Kalau Alfamart juga itu lebih teduh, sinarnya itu lebih senang lagi Indomaret. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu kan sama-sama kan sekolah satu sama sekolah lain, betul tidak? Nah jadi di A mau sekolah TKA, TKB sama atau tidak? Angka 1 juga enggak? Kita juga sama-sama sama. Kenapa kok orang tua ini dia ke sana? Nah itu yang harus dicari. Yang satunya keluarga. Oke, jadi orang tua itu akan senang ketika menyekolahkan anaknya di sekolah yang pelayanannya oke. Contohnya apa? Paling tidak gurunya itu senyum, ramah. Kalau guru TK nggak bisa senyum, mending nggak usah jadi guru TK. Betul nggak Bu? Iya. Silakan berikan pasang cermin-cermin di mana-mana. Kayak sekolah saya Bapak Ibu cerminnya gede. Supaya apa? Ketika ada seperti apa? Senyumnya masih mereka atau sudah luntur. Karena ternyata murid kita Bapak Ibu itu tidak senang kalau gurunya itu apa? Menarik. Saya pernah dikritik Bapak Ibu ketika balik ke training, dikritik murid saya waktu itu ngajarin pasca siang, lipstiknya sudah agak luntur. Terus murid saya bilang, Miss Anu nggak cantik hari ini. Kenapa? Tuh lipstiknya hilang. Itu Bapak Ibu, ternyata anak-anak sederhana itu mereka itu sering melihat gurunya itu cantik, wangi, menyenangkan, ramah. Betul kan Bapak Ibu? Ketika kita dikritik oleh orang tua, oleh teman mungkin kayak saya di sekolah itu ada guru saya dulu kok pucat gitu, yang menulis gitu. Nah itu kan gede-gede dari teman-teman itu bisa supaya apa? Supaya kita menyadari kata itu berefleksi loh Bapak Ibu. Paling tidak dari diri kita. Kalau itu dilihat menarik, gurunya juga pasti senang. Maka orang tua salah satu melihat pelayanannya. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Pembelajarannya itu mengikuti zaman atau tidak? Atau pembelajarannya masih zaman kolonial yang semuanya harus sama, ya, yang tiap hari tua main, kadang-kadang terus, udah gak zaman ya Bapak Ibu yang kalau seperti itu. Tapi ini juga saya temui Bapak Ibu ketika beberapa tahun yang lalu saya kebetulan sekolah kami, saya mendampingi teman-teman kepala sekolah dan juga guru mau di Kalimantan Timur punya KKN. Saya sudah 3 kali Bapak Ibu punya KKN. Ya, jadi di sana itu memang keadaannya berbeda dengan di Jawa. Jadi bersyukurlah kita yang ada di Jawa, di mana kita itu kalau mau mendapatkan sesuatu itu mudah. Kalau di sana itu Bapak Ibu dulu mau cari apa saja susahnya luar biasa. Saya mau sampai ke daerah namanya Waku, itu perjalanan udah di gunung, lewat di lembah, itu sudah di jalan, nggak ada listrik Bapak Ibu. Listrik itu hanya dari mobil, dan itu yang nyetir. Kalau ini kan yang mengantar saya itu kan sebenarnya oke, waktu juga